Oke, salam. Jadi hari ini saya Alfredo dari kelas 12 IPS 1 akan membagikan firman Tuhan atau renungan yang singkat untuk kita hari ini. Jadi kita langsung saja supaya tidak terlalu lama. Kita buka kitab kita di dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya tidak akan membacakan semuanya karena cukup panjang ayatnya. Jadi saya akan mengangkat sebuah tema yang berjudul hidup yang mau dipulihkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita baca dari firman Tuhan ini mengajarkan tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Di sini bahwa menjelaskan bahwa ada seorang anak yang pergi meninggalkan bapaknya yang sebelumnya dia meminta hari warisnya untuk hidupnya, untuk meninggalkan orang tuanya. Di sini ketika dia di suatu tempat di kota di mana tempat dia berada, di sini dia sadar akan hidup dia, karena di tempat kota dia berada mengalami kelaparan. Jadi di sini dia sadar akan hidupnya, bahwa dia telah berdosa kepada orang tuanya, kepada bapaknya, bahkan kepada surga. Jadi dalam ini saya akan mengangkat beberapa poin, ada 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama kita bisa kita lihat di ayat ke-17. Saya akan bacanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Di sini firman Tuhan saya akan bagikan bahwa di mana dia menyadari. Yang pertama, dia menyadari akan dosa. Sama seperti kita. Kalau kita sudah jauh di hadapan Tuhan, jauh di hadapannya, kita harus menyadari akan dosa kita yang telah kita perbuat, yang membuat kita jauh di hadapan Tuhan. Mungkin dulu kita orang Kristennya hidup yang sungguh-sungguh, tetapi suatu hari kita mengalami kesalahan atau hidup kita jauh dari hadapan Tuhan. Mari kita datang. Untuk kita pertama harus menyadari dosa. Di sini si Subunsu ini menyadari akan dosa dia yang telah dia perbuat, yang membuat dia jauh dari bapaknya, membuat dia berdosa terhadap bapaknya. Jadi kita belajar. Yang kedua yang harus kita pelajari adalah bahwa setelah kita menyadari akan dosa kita harus datang kepada Tuhan. Yang kedua, datang kepada Tuhan. Kita datang menyerahkan hidup kita, karena Tuhan pasti akan menerima kita. Dari belakang apapun kita, mungkin dulu kita berbuat kesalahan yang membuat Tuhan menyakiti. Ketika kita benar-benar menyerahkan hidup, datang kepada Tuhan. Seperti di cerita si Bunsu ini, di ayat ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika dia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di mana di ayat 20 ini menjelaskan kepada dia datang kepada bapaknya. Ketika dia sadar akan bahwa dia telah berdosa terhadap bapaknya, dia datang kepada bapaknya. Dia minta pengampunan atas dosa yang telah dia perbuat, yang telah dia lakukan terhadap bapaknya, bahkan terhadap keluarganya. Sama dengan kita, kalau kita salah, merasa kita jauh di hadapan Tuhan, kita harus datang. Bukan hanya tentang si sulung ini, si Bunsu ini. Raja Daud juga dia telah berdosa ketika Nabi Nathan menegur dia apa yang telah dia lakukan salah. Dia datang kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Ini Tuhan, ampunilah aku akan kesalahan. Sama seperti kita, Tuhan akan mendengar kita. Kalau kita salah, Tuhan akan membuka tangannya untuk kita. Karena Tuhan tahu bahwa Tuhan akan mengasihi kita. Kita juga akan mengasihi Tuhan jika kita hidup di dalam. Jadi firman Tuhan ini, jika kita mau hidup, mau diubahkan atau hidup yang diubahkan oleh Tuhan, kita perlu tuntunan daripada Tuhan. Kesimpulannya hari ini, mungkin di hari ini
kita secara fisik kita dilihat kita ikut ibadah atau lain, tetapi yang tahu hubungan kita dengan Tuhan itulah kita dan Tuhan. Orang lain bisa melihat secara kasat mata, tetapi kita yang tahu hubungan kita Tuhan. Kita tahu hati kita sejauh mana kita dekat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan akan menerima kita. Tuhan akan mengampuni kita. Kita merendahkan dia. Jadi firman Tuhan hari ini hanya ini yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.